Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di pertemuan kali ini saya akan mencoba menyampaikan materi berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik. Permasalahan sosial merupakan sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Dalam mengidentifikasikan permasalahan sosial yang ada di masyarakat, perbedaan-perbedaan antara tokoh satu dengan yang lainnya, berikut beberapa definisi masalah sosial yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, menurut Surjono Sukanto, masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Yang kedua, menurut Sutomo, masalah sosial adalah sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga pada masyarakat. Menurut Leslie, masalah sosial sebagai suatu kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sebagian besar warga masyarakat sebagai suatu yang tidak diinginkan atau tidak disukai dan karena perlunya untuk diatasi atau diperbaiki. Sedangkan menurut Martin, masalah sosial adalah situasi yang dinyatakan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh warga masyarakat yang cukup signifikan, di mana mereka sepakat dibutuhkannya suatu tindakan untuk mengubah situasi tersebut. Faktor-faktor penyebab permasalahan sosial. Pada dasarnya permasalahan sosial merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan masalah sosial terwujud sebagai hasil dari kebudayaan manusia itu sendiri dan akibat dari hubungan dengan manusia lainnya. Suatu gejala dapat disebut sebagai permasalahan sosial dapat diukur melalui pertama, tidak adanya kesesuaian antara nilai sosial dengan tindakan sosial. Yang kedua, sumber dari permasalahan sosial merupakan akibat dari suatu gejala sosial di masyarakat. Yang ketiga, adanya pihak yang menetapkan suatu gejala sosial tergantung dari karakteristik masyarakatnya. Yang keempat, permasalahan sosial yang nyata dan masalah sosial yang tersembunyi. Yang kelima, perhatian masyarakat dan masalah sosial. Dan keenam, sistem nilai dan perbaikan suatu masalah sosial. Permasalahan sosial yang ada di masyarakat sangatlah beragam. Masalah yang dihadapi oleh seseorang belum tentu dapat disebut sebagai masalah sosial. Oleh karena itu, Raab dan Selznick mengungkapkan permasalahan sosial yang ada di masyarakat dapat terjadi apabila: pertama, terjadi hubungan antara warga masyarakat yang menghambat pencapaian tujuan kepentingan dari sebagian besar warga masyarakatnya. Yang kedua, organisasi sosial tidak dapat mengatur hubungan antara warga dalam menghadapi ancaman dari luar. Yang kemudian, adanya berbagai fenomena di lingkungan masyarakat dapat menimbulkan permasalahan sosial. Namun, tidak semua fenomena di masyarakat dapat disebut sebagai permasalahan sosial. Berikut beberapa contoh permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Yang pertama, kemiskinan, yaitu suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Tingkat kemiskinan di masyarakat dapat diukur melalui berbagai pendekatan. Yang pertama, secara absolut. Kemiskinan tersebut dapat diukur dengan standar tertentu. Seseorang yang memiliki taraf kehidupan di bawah standar maka dapat disebut dengan miskin. Namun, jika seseorang yang berada di atas standar dapat dikatakan tidaklah miskin. Yang kedua, secara relatif. Digunakan dalam masyarakat yang sudah mengalami perkembangan dan terbuka. Melalui konsep ini, kemiskinan dilihat dari seberapa jauh peningkatan taraf hidup lapisan di bawah yang dibandingkan dengan lapisan masyarakat lainnya. Faktor-faktor yang melatar belakangi adanya sumber masalah kemiskinan. Yang pertama, faktor biologis, psikologis, dan kultural. Kondisi individu yang memiliki kelemahan biologis, psikologis, dan kultural dapat dilihat dari munculnya sifat pemalas, kemampuan intelektual dan pengetahuan yang rendah, kelemahan fisik, kurangnya keterampilan, dan rendahnya kemampuan untuk menanggapi persoalan di sekitarnya. Yang kedua, faktor struktural. Meskipun struktural biasanya terjadi dalam masyarakat yang dapat perbedaan antara orang yang hidup di bawah garis kehidupan dengan orang yang hidup dalam kemewahan. Ciri-ciri masyarakat yang mengalami kemiskinan struktural. Yang pertama, tidak adanya mobilitas sosial vertikal.
Dan kedua, munculnya ketergantungan yang kuat dari pihak yang miskin terhadap kelas sosial ekonomi yang di atasnya. Yang kedua, kriminalitas. Berasal dari kata crime yang artinya kejahatan. Kriminalitas adalah sebuah perilaku warga masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma hukum pidana. Kriminalitas yang dapat terjadi di lingkungan masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam maupun individu. Tindakan kriminalitas yang ada di masyarakat sangatlah beragam bentuknya, seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Tindakan kriminalitas yang terjadi di masyarakat harus menjadi perhatian aparat polisi dan masyarakat sekitarnya. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya masalah kriminalitas di lingkungan masyarakat. Yang pertama, adanya partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas. Yang kedua, adanya koordinasi antara aparatur penegak hukum dengan aparatur pemerintah lainnya yang saling berhubungan. Yang ketiga, peningkatan dan pemanfaatan aparatur penegak hukum. Yang keempat, membuat undang-undang yang dapat mengatur dan membendung adanya tindakan kejahatan. Kemudian, kesenjangan sosial ekonomi merupakan perbedaan jarak antara kelompok atas dengan kelompok bawah. Faktor-faktor yang mendorong terjadi kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat: yang pertama, menurunnya pendapatan per kapita; yang kedua, ketidakmerataan pembangunan di daerah-daerah; yang ketiga, rendahnya mobilitas sosial; dan keempat, adanya pencemaran lingkungan alam. Kesenjangan sosial ekonomi dapat menimbulkan masalah di masyarakat, seperti munculnya tindakan kriminalitas, adanya kecemburuan sosial, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam masyarakat perlu adanya upaya untuk mengatasi kesenjangan sosial tersebut. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan sebanyaklah mungkin. Yang ketiga, adanya pemerataan pembangunan di daerah-daerah. Dampak masalah sosial di masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat pasti terdapat berbagai macam permasalahan sosial. Sebagai contoh, masalah sosial di masyarakat seperti kenakalan remaja, permasalahan kependudukan, masalah pencemaran lingkungan, maupun masalah sosial lainnya. Adanya berbagai masalah sosial di lingkungan masyarakat dapat membawa dampak bagi masyarakat itu sendiri. Dampak yang muncul juga sangatlah beragam, baik dampak positif ataupun negatif. Adapun dampak dari adanya permasalahan sosial itu yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya tingkat kriminalitas. Yang kedua, adanya kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Yang ketiga, adanya pemecahan kelompok. Yang keempat, munculnya perilaku menyimpang. Dan kelima, meningkatkan pengangguran. Terima kasih sudah menyimak materi di pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.